Halo Surabaya, ya apa kabar Rek? Kembali lagi bersama saya Deli Aldiano. Kali ini kita akan membahas mengenai pemerintah Kota Surabaya yang baru-baru ini meluncurkan program beasiswa S1 untuk 200 guru PAUD atau TK perempuan yang tergabung dalam PGRI sebagai bagian dari inisiatif penguatan kompetensi, kewirausahaan dan juga wawasan kebangsaan sejak dini. Program ini penting dalam usaha mencetak generasi emas 2024 di mana memperkuat juga peran guru baik secara pendidikan maupun ekonomi. Lalu bagaimana ini peran dan juga dorongan dari DPRD Kota Surabaya sendiri dalam mendukung, mengawal dan juga memastikan keseriusan program yang satu ini, dan juga bagaimana tantangan dan juga harapan terhadap masa depan pendidikan khususnya untuk PAUD dan juga TK di Surabaya. Saat ini sudah bersama saya Dr. Michael, ini anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Dokter, apa kabar, dokter? Apa kabar Mas Deli? Alhamdulillah baik. Kerasa banyak nyamuk enggak nih sini? Kurang. Ya hujan, ya panas, jadi nyamuknya nih Nah, banyak. itu dia sih sebenarnya. Nanti habis itu nih wawancaranya itu wawancara Soal demam nyamuk ya. berdarah. Itu dia. Ya, opo. Tapi sekarang Iya. lebih ke fokus beasiswa terlebih dahulu ya dok ya. Ini kan mengenai program terbaru yang Iya. diluncurkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Iya. Yang mana itu pemberian beasiswa S1 khususnya kepada guru-guru PAUD dan juga TK perempuan nih dok ya. Ini sejauh mana untuk DPRD Kota Surabaya khususnya Komisi D sendiri ya terlibat dalam inisiasi atau pembahasan pendanaan beasiswa yang satu ini dok? Jadi kita ini di Komisi D itu lebih menyorot ke program pelayanannya. Kalau pendanaan itu masuknya di Banggar atau di Komisi B. Oke. B bukan D ya. Nah, tetapi buat saya sungguh salut dengan program eksklusif atau program yang luar biasa dari Pemkot ini. Sebenarnya program untuk beasiswa S1 itu sudah ada sejak tahun 2023, bukan hal yang baru, bukan. Cuman yang dari dulu 2023 itu bisa di atas 55 tahun ke atas. Jadi sing tuwek-tuwek itu iso melok, Mas. Lah, kalau sekarang Pemkot kayaknya wali kota ndak seneng sing uzur. Golek sing nom-nom. 50 tahun ke bawah. Nah, di situ diberikan kesempatan beasiswa. Sebenarnya untuk apa kesempatan beasiswa ini? Harusnya guru-guru itu jauh lebih pintar daripada anak-anak. Kadang anak-anak PAUD itu pertanyaannya sampai buat mingkem itu orang tua itu. Pinter-pinter karena apa? Mereka udah otaknya digital. Lah kita ini kadang-kadang ketinggalan waktu yang dulu masih baca bukunya yang edisi lama lagi. Jadi kita ini harus diupdate ilmunya agar anak-anak itu bisa lebih pintar daripada gurunya. Jadi jangan sampai dia ngomong seperti itu, waduh buka handphone aja kangelan nih. Kadang-kadang seperti itu. Jangan kok begitu. Saya juga kayak gitu. Kadang-kadang anak saya nih, iki ya apa iki carane lah. Anak saya nunjuki wah gaptek kancane papa iki ngono dek ngomong ya. Nah, saya itu berpikir bahwa sudah waktunya kita ini bergerak untuk lebih maju lagi. Jadi guru-guru TK, guru-guru PAUD, guru-guru taman kanak-kanak ya, PAUD juga kemudian itu seharusnya dibekali dengan pengetahuan yang lebih, yaitu pengetahuan sampai S1. Artinya berapa tahun, Mas? S1 4 tahun. 4 tahun, betul. 4 tahun. Nah, itu tuh biayanya per semester itu 6 juta. Sekitar 6 juta ya. Jadi kalau 6 juta berarti sampai berakhirnya itu 6 kali 4 ya. 24 juta ya. 24 juta jatahnya. Dan anggaran yang diberikan dari DPRD Surabaya, saya tak waca ben tak salah. 2,35 triliun, Mas. Wakil lho iki. Yo toh? Nah, itu pun sudah berkurang 37,9 miliar, Mas. Wis modelnya kayak gitu itu. Nah, untuk apa? Sekali lagi, jangan sampai guru-guru ini lebih gaptek daripada muridnya. Nah, seperti itu. Pengurangan anggaran ini yang kami harapkan dari anggota dewan itu jangan sampai mengganggu program prioritas dari dinas-dinas yang lain, terutama untuk rehabilitasi gedung, terus membuka sekolah-sekolah baru, jangan sampai itu terhambat gara-gara program ini. Tapi sejauh yang saya lihat
tidak. Jadi istilahnya ini masih bisa diatur dengan baik. Oke, Dokter Michael, ini sebenarnya tadi kan sempat saya bahas dan juga saya singgung ya mengenai untuk beasiswa S1 yang akan diberikan kepada guru pendidikan anak usia dini, khususnya PAUD ataupun TK itu adalah untuk perempuan. Nah, ini bagaimana Komisi di DPRD sendiri melihat inklusivitas program yang satu ini? Apakah memang program ini hanya untuk guru perempuan saja benar seperti itu, ataukah memang ada pertimbangan ekuivalen untuk guru laki-lakinya, Dok? Pertama ya, saya lihat yang guru-guru PAUD itu lebih banyak perempuannya daripada laki. Tapi masalahnya bukan itu. Bukan berarti kalau yang laki itu ndak sabar, apa kurang ngemong gitu, ya enggak. Cuman yang perlu kita ketahui bahwa sekarang ini penyelenggaranya atau siapa yang membuat itu adalah GOW. GOW itu adalah Gabungan Organisasi Wanita. Jadi ini untuk wanita. Organisasi wanita. Jadi ini dikhususkan untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Kemudian ada lagi dukungan dari gerakan dari ibu-ibu yang lain ya. Kalau tidak salah ini dari GOW ya. Oke. Kemudian ada lagi bantuan dari Pemkot juga. Khusus untuk gerakan wanita itu. Nah, jadi kami tidak membedakan gender, cuman sekali lagi tujuan GOW itu, Gabungan Organisasi Wanita ini, itu adalah memberdayakan wanita. Bukan cuma nikah dok loh Mas. Jadi diajari untuk guru-guru ini mempunyai pendapatan tambahan. Baik online, digital marketing, ya itu dimasukkan gitu loh. Jadi hebatnya yang saya senang dari gerakan GOW ini itu adalah bagaimana mereka mendevelop atau mengembangkan wanita untuk lebih berdaya. Seperti itu. Mengenai program beasiswa sendiri ini kan beasiswa satunya dibagi untuk 200 guru PAUD TK perempuan nih ya Dok ya. Nah, untuk kuota tersebut ini apakah memang ada perpanjangan kuota ataukah nanti ada pertimbangan ekspansi program ke guru non PAUD TK jika memang hasilnya positif nih Dok? Oh iya, kalau hasilnya positif pasti kita mikirkan, wah ini bagus ini, dikembangkan ya. Tapi hati-hati loh, Presiden ngomong apa? Efisiensi dana. Sudah dananya pepek, habis itu dikurangi lagi lah. Habis itu kan, ya kita semua kepingin sih kalau hasilnya positif. Cuma kita anggarkan lagi untuk yang berikut. Oh ini ternyata 200 ini hasilnya luar biasa, signifikan dengan evaluasi monitoring yang terukur. Betul. Nah kalau gitu untuk next beasiswa akan ditambah bukan 200 tapi mungkin 400 atau 500. Oh, menarik sekali. Nah, ini dokter, ini mungkin menarik, kita akan membahas bagaimana langkah yang sudah dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya khususnya Komisi D ya, Dok ya, untuk monitoring dan juga evaluasi pelaksanaan beasiswa kali ini. Kita akan membahasnya di segmen selanjutnya. Anda masih bersama kami, jangan kemana-mana. Dana APBD-nya masih tergantung pada transfer pusat, ya kan? Untuk daerah kayak gini akan kita berikan peringatan karena kamu belum mampu berdiri di atas kakinya sendiri dalam memperoleh pendapatan daerah. Mungkin dinas-dinasnya kompetensinya belum sepenuhnya ada di daerah. Silakan juga mengusulkan atau minimal usulan itu dengan sistem. Tapi kan tetap kalau kayak gitu Mas, meskipun itu kasuistik, tapi kan tetap membuka ruang perluasan kekuasaan pusat dan daerah di daerah kan sentralisasi itu. Yang ditakutin jatuhnya lagi. kan sentralisasi lagi jatuhnya nanti. Ya karena gini loh, ini diskusi ya, bisa salah. Maksudnya pemekaran ini juga harus kita berikan peringatan untuk tidak latah. Karena pertimbangannya kadang hanya sangat politis, sangat administratif. Tapi soal ekonomi kemampuan daerah itu tidak dibicarakan. Ini hanya keinginan, mungkin hanya konspirasi partai politik, ingin membuat DPRD-nya, padahal pemekaran itu sebenarnya keinginan kita untuk mendekatkan pelayanan publik lewat
yang namanya birokrasi yang ada, atau bagaimana pengelolaan aset daerah menjadi resources yang produktif sehingga pendapatan daerah itu meningkat. Iya. Karena agak ngeri juga Mas. Satu, secara administratif itu berarti menambah kewenangan pusat. Terus itu kan mengingkari prinsip desentralisasi otonomi daerah. Otonomi daerah. Itu satu. Kedua, secara politik itu berbahaya Mas. Buat PDIP juga kan. Maka saya ingin itu harus jadi pembicaraan dari tidak hanya di tingkat DPR, tapi justru rapat dengar pendapat umum dengan berbagai masukan para ahli ini harus bisa menyepakati. Intinya kita tetap memperkuat otonomi daerah dengan desentralisasi. Kita tidak mau resentralisasi, apalagi mengarah pada otoritarisme. Ini yang kenapa kita mendukung Pak Prabowo sebagai partai yang disampaikan oleh Ibu Mega dan fraksi. Kita mendukung secara strategis, mitra strategis. Mitra strategis. Bersihkan lebih dulu seperti yang dilakukan di Hong Kong. Nah, untuk membersihkannya itu harus dibuat satu lembaga yang tidak terkontaminasi, tidak terpolusi dan tidak terpengaruh. Dibuatlah KPK itu. Iya, pada saat itu. Semangatnya seperti itu, tapi kemudian pada kenyataannya seiring berjalannya waktu begitu ya. Kok sekarang kok kayaknya anteng-anteng aja ya. Nah, ada beberapa hal yang tidak dijalankan. Waktu itu kan saya yang membawa rancangan undang-undang KPK itu ke Istana Merdeka. Saya bersama Menteri Kehakimannya waktu itu namanya Marsilam Simanjuntak, lalu Burton de Speville, dia itu Scotland Yard komisaris Scotland Yard yang menjadi ketua ICAC Hong Kong, yang mendirikan tahun 73 itu Hong Kong sama seperti Indonesia. Banyak korupsi, hukumnya masih tidak tegak, lalu masyarakat kepercayaannya sangat rendah, sehingga harus dibuat satu lembaga yang sangat kuat. Nah, waktu itu ICAC Hong Kong itu yang pertama kali dilakukan selama 5 tahun itu adalah membersihkan kepolisiannya. Sampai kepala polisinya dikejar sampai ke Amerika Selatan. Lalu juga orang-orang yang terlibat itu takut sekali sama KPK ini karena dia tidak pandang bulu, tidak mau dipengaruhi, diintervensi. Tapi kenapa di Indonesia kita tidak bisa seperti itu? Nah, Terima kasih Anda masih bersama kami dalam membahas program terbaru dari pemerintah Kota Surabaya yang meluncurkan program beasiswa S1 untuk 200 guru PAUD TK perempuan yang tergabung dalam PGRI sebagai bagian dari inisiatif penguatan kompetensi, kewirausahaan dan juga wawasan kebangsaan sejak dini. Masih bersama kami juga Dr. Michael dari Komisi D DPRD Surabaya. Dokter, tadi kita sudah sempat membahas ini kuotanya 200 yang harapannya nanti setelah ada hasil positif itu kedepannya bisa ditambah lagi ya dok ya. Iya, betul. Nah ini kalau dari segi monitoring dan juga evaluasi, memang dari DPRD sendiri apakah sudah ada yang dilaksanakan dan hasilnya bagaimana dok? Ya, kalau yang untuk proyek ini kan kita belum ya. Begitu sudah ada hasilnya baru kita ngelihat apa sih dampaknya guru S1 dengan guru biasa. Apakah ada perbedaannya? Kalau guru yang bukan S1 dengan guru yang S1. Apa perubahan dampaknya? Dampaknya itu apakah ada perubahan karakter dari anak ini? Apakah ada perubahan tumbuh kembang? Karena di S1 di pendidikan guru itu juga untuk mengevaluasi tumbuh kembang anak gitu ya. Yang ketiga bagaimana mampu ibu dan guru-guru tadi, guru wanita itu bisa menanamkan budi pekerti yang baik. Itu. Maksudnya kayak ojo tawuran, ojo senengane demo, apa maneh ngerusak-ngerusak, apa maneh jarah-jarah pisan, gitu ya toh. Nah, itu harus ditanamkan sejak dini, sejak PAUD. Gitu loh. Jadi ya saya nggak nyalahkan kalau itu nggak dimasukkan di dalam kurikulum atau pelajaran-pelajaran sejak dari PAUD sampai mereka kuliah. Yo nggak heran mas kalau senengannya gitu, apalagi suka menjara dan lain sebagainya. Kecuali itu juga guru-guru itu bisa menangkap talentnya, talent dari anak-anak. Oh iki bakatnya musik ini,
Kalau bakatnya musik ojo dijadikan ahli matematika ya ambiar. Kemudian loh iya senengane nyanyi terus ditakoki kuadrat berapa, mbah ambekane sesek deh. Terus yang kedua itu juga kalau dia talentnya memang ilmu, artinya kan senengannya belajar apa. Oh justru dijadikan MC kayak jenengan gini. Ya buyar, jadi nggak bisa. Talent itu penting sekali. Tangkap dia, perkembangannya bagaimana, kemudian diarahkan sesuai dengan hatinya, perilakunya, dan dia akan sukses di dalam profesinya. Oke. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan kebijakan seleksinya nih Dok? Ini apakah dari DPRD Komisi D ya, DPRD Kota Surabaya sendiri ini ada rencana kebijakan lanjutan seperti jenjang S2-nya nanti itu ada seleksinya atau bagaimana gitu atau bagaimana Dok? Ya, rasanya kalau S2 masih belum ya. Sekali kalau lagi S1-nya? duitnya nggak cukup. Oke. Karena APBD-nya kita itu sekarang ya juga rodok ngirit gitu loh. Jadi kalau sekarang disuruh nyekolahkan S2, kasihan Mas, kasihan. Kasihan yang wali kotanya, kasihan dinas-dinasnya. Aduh. Jadi buat saya S1 ini coba kuotanya yang tadi usulan tadi dilebihkan. Dan kemudian kita evaluasi. Lah Danio kalau sekarang udah keluar sampai berapa tadi? Berapa? Lah itu ternyata yang nggak disekolahkan sama yang disekolahkan podo hasilnya. Bocahnya bukan tambah pintar, tambah bodoh. Lah, yang kayak gini runya merugi negara iki. Jadi akhirnya kita evaluasi dan monitoring ini penting. Terutama hasilnya ini apa dari ini. Kalau memang ini wah luar biasa. Anak-anak bisa lebih kreatif, anak-anak bisa mengenai coding, digital marketing, apapun yang sekarang masa sekarang ini dibutuhkan. Maka itu ada hasil yang kelihatan dari pendidikan S1, pengajar PAUD dan TK. Oke. Lalu bagaimana dengan proses transparansi seleksinya sendiri Dok untuk pemilihan guru-guru PAUD khususnya guru perempuan ya Dok ya, guru PAUD dan juga guru TK yang akan mendapatkan beasiswa S1 ini. Apakah memang transparansi seleksinya itu sudah berjalan dengan baik ataukah memang bisa masyarakat ini mengakses untuk proses seleksinya juga? Ya. Tadi aku nambahin untuk S2, saya tidak mengecilkan pendidikan S2. Tetapi ada di antara sekian banyak guru itu punya potensi yang bisa ditingkatkan ke S2. Why not? Gitu loh. Buat saya, ayolah, paling nggak banyak kok. Berapa orang gitu, yuk kita anggarkan. Nah, tadi kalau dikatakan, piye iki seleksinya? Nah, seleksinya ini penting Mas. Pertama umur, yang kedua, berapa tahun dia pengalaman untuk pegang anak-anak di PAUD. Jangan sampai karena dia butuh kerjaan, ya diiyakan aja. Dia nggak punya pengalaman, dia nggak tahu evaluasinya gimana dengan anak-anak, nangani anak-anak dan lain sebagainya. Tahu-tahu baru 1 tahun terus ikut, nggak bisa. Ini ada syarat bagaimana pengabdian dia sebagai guru-guru tersebut ke anak-anak ini sekian tahun. Dan usianya di bawah 50 khusus untuk program Pemkot Surabaya. Oke, begitu ya Dok. Gitu. Oke, lalu bagaimana melihat peran dari GOW dan ternyata tadi ada peran juga PGRI ya Dok ya? PGRI tadi yang saya membantu ya. hampir lupa nih siapa. Lo PGRI bener Mas. PGRI ya, ini dalam penguatan pemberdayaan ekonomi guru, apakah memang ada dukungan legislatif atau anggaran tambahan baik dari GOW maupun dari PGRI sendiri Dok? Iya, itu rasanya sudah masuk di dalam program GOW-nya. Oke. Jadi kecuali menambah keilmuan studi dari guru-guru, dia akan ditambahkan keterampilan-keterampilan sehingga guru-guru PAUD, guru-guru TK itu mempunyai keterampilan lebih dan mendapatkan penghasilan tambahan untuk suaminya. Jadi yang namanya kalau Pak Wali bilang semoga guru-guru PAUD dan TK itu kuat. Kuat itu artinya nggak duwe utang. Dia bisa bayar uang blonjo, lek iso blonjo-blonjo dewe gitu ya. Dia tidak tergantung untuk menyusahkan suaminya. Insya Allah jadinya seperti itu. Tapi kalau apa-apa minta sama suami, apa-apa suaminya muring-muring terus tiap hari gitu, stres. Nah, ini ditingkatkan untuk pemberdayaan itu. Itu kan misi visinya GOW, Mas. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang ditambahkan di dalam gerakan pemberdayaan wanita melalui studi S1 di
universitas. Oke, dokter, ini kan yang saya dengar untuk program S1 yang akan diberikan kepada guru PAUD TK wanita khususnya ya, ini akan mendapatkan di UNESA. Nah, Iya. ini apakah dari DPRD Kota sendiri ini mendorong keterlibatan perguruan tinggi lainnya selain UNESA untuk memperluas akses dan juga yang pastinya adalah kualitas pendidikan untuk para guru yang mendapatkan beasiswa tersebut? Iyalah, banyaknya sekolah kok. Dan belum tentu juga sekolah untuk yang seperti ini penuh semua. Gitu. Kecuali ya kayak saya dulu sekolah di Fakultas Kedokteran royoan gitu. Tapi kalau yang seperti ini, harusnya di universitas-universitas itu membuka. Membuka lapangan yang besar untuk tujuan mulia tadi. Membantu Pemkot Surabaya untuk memberikan keilmuannya. Kan tidak banyak. Ini masalahnya dengan dana yang segitu itu dari universitas juga memberikan ini loh, subsidi loh. Jadi bukan apa nih, akan memberikan subsidi dan ini diharapkan universitas-universitas negeri ataupun swasta yang mau terlibat di sini bisa membantu Pemkot untuk bisa kuotanya tadi kalau 200 di UNESA, 200 di Erlangga, 200 di universitas yang lain, Unpad dan lain sebagainya. Wow, kita bisa seluruh Surabaya ini guru-gurunya itu sudah S1 semua. Oke, menarik sekali pembahasan kali ini pemirsa untuk program baru dari pemerintah kota. Mungkin kita akan membahas mengenai tantangannya di segmen selanjutnya. Jadi pastikan Anda masih bersama kami, jangan kemana-mana. Dana APBD-nya masih tergantung pada Transfer pusat. ya kan? Untuk daerah kayak gini akan kita berikan peringatan karena kamu belum mampu berdiri di atas kakinya sendiri dalam memperoleh pendapatan daerah. Ya. Mungkin dinas-dinasnya kompetensinya belum sepenuhnya ada di daerah. Silakan juga mengusulkan atau minimal usulan itu dengan sistem. Tapi kan tetap kalau kayak gitu Mas, meskipun itu kasuistik, tapi kan tetap membuka ruang perluasan kekuasaan Pusat dan daerah. di daerah kan seperti Sentralisasi itu. yang ditakutin Jatuhnya kan lagi. sentralisasi lagi jatuhnya nanti. Ya karena gini loh, ini diskusi ya, Iya, bisa iya. salah. Maksudnya pemekaran ini juga harus kita berikan peringatan untuk tidak latah. Karena pertimbangannya kadang hanya sangat politis, Ya. sangat administratif. Tapi soal ekonomi kemampuan daerah itu tidak dibicarakan. Ini hanya keinginan, mungkin hanya konspirasi partai politik, ingin membuat DPRD-nya, padahal pemekaran itu sebenarnya keinginan kita untuk mendekatkan pelayanan publik Iya. lewat yang namanya birokrasi yang ada, atau bagaimana pengelolaan aset daerah menjadi resources yang produktif sehingga pendapatan daerah itu meningkat. Iya. Karena agak ngeri juga Mas. Satu, secara administratif itu berarti menambah kewenangan pusat. Terus itu kan mengingkari prinsip desentralisasi otonomi dan daerah. otonomi daerah. Itu satu. Kedua, secara politik itu berbahaya Mas. Buat PDIP Ini. juga kan. Maka saya ingin itu harus jadi pembicaraan dari tidak hanya di tingkat DPR, tapi justru rapat dengar pendapat umum dengan berbagai masukan para ahli ini harus bisa menyepakati. Intinya kita tetap memperkuat otonomi daerah dengan desentralisasi. Kita tidak mau resentralisasi, apalagi mengarah pada otoritarisme. Ini yang kenapa kita mendukung Pak Prabowo sebagai partai yang disampaikan oleh Ibu Mega dan fraksi. Kita mendukung secara strategis, mitra strategis. Mitra strategis. Bersihkan lebih dulu seperti yang dilakukan di Hong Kong. Nah, untuk membersihkannya itu harus dibuat satu lembaga yang tidak terkontaminasi, tidak terpolusi dan tidak terpengaruh. Dibuatlah KPK itu. Iya, pada saat itu. Semangatnya seperti itu, tapi kemudian pada kenyataannya seiring berjalannya waktu begitu ya, kok sekarang kok kayaknya anteng-anteng aja ya. Nah, ada beberapa hal yang tidak dijalankan.
Waktu itu kan saya yang membawa rancangan undang-undang KPK itu ke Istana Merdeka. Saya bersama Menteri Kehakimannya waktu itu namanya Marsilam Simanjuntak, lalu Bertendesbevel, dia itu Scotland Yard komisaris Scotland Yard yang menjadi ketua ICAC Hong Kong, yang mendirikan tahun 73 itu Hong Kong sama seperti Indonesia. Banyak korupsi, hukumnya masih tidak tegak, lalu masyarakat kepercayaannya sangat rendah, sehingga harus dibuat satu lembaga yang sangat kuat. Nah, waktu itu ICAC Hong Kong itu yang pertama kali dilakukan selama 5 tahun itu adalah membersihkan kepolisiannya. Sampai kepala polisinya dikejar sampai ke Amerika Selatan. Lalu juga orang-orang yang terlibat itu takut sekali sama KPK ini karena dia tidak pandang bulu, tidak mau dipengaruhi, intervensi. Tapi kenapa di Indonesia kita tidak bisa seperti itu? Nah, Terima kasih Anda masih kembali bersama kami dalam membahas program dari pemerintah Kota Surabaya, beasiswa S1 untuk 200 guru PAUD TK perempuan yang tergabung dalam PGRI sebagai bagian dari inisiatif penguatan kompetensi, kewirausahaan, dan juga wawasan kebangsaan sejak dini. Dan masih bersama kami Dr. Michael, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Dr. Michael, saya sebenarnya penasaran ini, tadi sudah sempat disinggung tantangan-tantangan yang akan dihadapi, mulai dari efisiensi anggaran, lalu kuota yang bisa dibilang terbatas ya dok. Nah ini apakah ada tantangan-tantangan lain yang akan dihadapi dengan program yang satu ini dok? Ya tantangannya itu, yaitu gini, bagaimana dengan 200 guru ini? Setelah dia lulus, apakah dia ada tambahan? Bayangkan dia sudah S1, dia masuk lagi, balik lagi, sama dengan yang nggak studi kan nggak bisa. Jadi harus ada perbedaan, namanya insentif lah, ya toh. Kemudian ada keilmuan yang lebih, yo dikasih yang bonus yang lebih, sehingga apa yang saya maksudkan? Ada motivasi untuk ibu-ibu yang masih belum, wis kowe wae sing sekolah lah. Orang yang ngomong kowe wae yang sekolah itu biar, loh, tiba-tiba kepaute sakmene loh, duite. Kan ibu-ibu itu yang pokoknya otak itu kalau dibuka isinya kalkulator, Mas. Jadi itu tuh dihitung, waduh kepaute 1 juta ya, wah eman nih, mending aku sekolah. Nah gitu. Jadi ada suatu perbedaan. Dan ini membutuhkan anggaran, insentif yang harus bisa diperjuangkan di anggaran untuk pendidikan PAUD dan TK. Oke, itu bisa dibilang salah satu tantangan yang akan dihadapi nantinya ya dok ya. Oke, lalu bagaimana nih dok rekomendasi dari sudut pandang Komisi D DPRD sendiri ya, agar program yang satu ini tuh lebih ramah khususnya untuk guru ya, misalnya entah itu fleksibilitas jadwal yang bisa mengatur jadinya itu guru-guru bisa kuliah lebih mudah atau bagaimana nih dok? Betul. Jadi ya jangan dihitung seperti kayak mahasiswa anak muda-muda gitu, pagi berangkat, sore suruh pulang, mesake. Siapa yang nanti yang masak nasi buat suaminya, buat keluarga, ya gak iso no. Jadi kalau bisa semua udah pada tenang, anak-anak udah pada pulang, dia kuliah, itu masih benar tuh. Jadi kuliahnya sore atau sampai malam misalnya. Jangan disamakan seperti anak-anak nom-nom itu pagi-pagi sudah berangkat. Siapa sih ngumbah-umbah? Siapa yang nyuci? Siapa yang masak nasi? Ya enggak ada. Itu enggak benar. Jadi buat saya fleksibilitas waktu untuk kuliah itu sangat dibutuhkan. Jadi kasihlah kesempatan ibu-ibu ini bisa, oh ya sore mereka udah tenang semua, pada waktu mereka sudah selesai tugas rumah tangga, mereka bisa melakukan kuliah tadi. Oke, lalu bagaimana dengan beasiswa penuh dok? Apakah memang ada beasiswa penuh termasuk biaya hidup juga diusulkan begitu atau bagaimana dok? Ya kalau saya sih ya kepinginnya ada biaya hidup, cuman sekali lagi duitnya pemerintah itu ya terbatas loh mas. Efisiensi lagi ya dok. APBD ku ya wis iku wae malah dikurangi sama pusat dibilang ini efisiensi. Ruwet wis. Jadi kalau saya pribadi, saya kepingin itu. Jadi mereka yang mau punya niatan untuk bisa studi dan mereka goal dalam studinya, kelihatan sekali perbedaannya. Apalagi kalau dia sudah misalnya lulus S1,
biaya hidupnya itu diberikan kepada dia. Nah, itu keren sekali. Buat saya itu keren sekali. Tapi itu perlu diperjuangkan. Mungkin itu bisa tahun depan, mungkin bisa dipikirkan usulan jenengan ini. Tapi kalau sekarang aku nggak berani ngomong, Mas. Takut nanti ditagih sama pemirsa ini. Mungkin lebih ke melihat dulu bagaimana lapangan ya dok ya, apakah Iya. memang berhasil atau bagaimana tidak. Betul, ini, Dok, ya? betul. Oke, selanjutnya nih dok, DPRD sendiri ini apakah bisa memperjuangkan insentif tambahan seperti beasiswa lanjut S2, ataukah sebuah reward, atau karir lanjutan untuk guru-guru lulusan S1 nantinya ini dok? Insya Allah. Jadi saya bilang bahwa ini bisa dilakukan pada masa mendatang dengan usulan yang ke depan. Karena apa? Dari sekian banyak ibu-ibu pasti ada yang menonjol. Oke. Pasti ada yang, wih iki ketok pinter ini. Nah, kalau yang ketok pinter itu, ayo dipinterkan sekalian gitu. Supaya apa? Dia nanti bisa buat program. Menjadi kepala bagian atau apa yang bisa direkrut. Dan dia bisa, oh ini cocok ini program ini. Lah itu membutuhkan S2 untuk itu. Jadi analisa lebih mendalam untuk program-program tertentu. Waduh, kalau sampai teman-teman S1 yang sekolah itu bisa ditingkatkan, luar biasa. Pemkot Surabaya dianggap berhasil. Wah mantap sekali dokter ya. Dokter sebenarnya saya penasaran nih, apakah ada rencana khusus dari DPRD Kota Surabaya ya, agar proses seleksi dan juga hasil evaluasi beasiswa yang satu ini itu bisa diumumkan terbuka, khususnya untuk kepada publik Kota Surabaya, warga Kota Surabaya, misalnya lewat website atau bahkan laporan resmi begitu dok? Ya, kalau saya seharusnya begitu. Bukan kan cuma program ini, program lain kalau bisa dibuka transparansi. Kalau semakin ditutupi, semakin ada sesuatu gitu loh. Nah, tapi kalau terbukanya itu sampai berapa rapotnya ibu ini gitu. apa ada yang remedi atau ada ya jangan loh, kan ya malu. Jadi kalau yang untuk anggaran ya harusnya terbuka Mas, bukan hanya program ini aja. Jadi program-program pembangunan yang lain, program-program yang pelayanan yang lain ya harus kita bisa lihat loh masyarakat loh duitnya segitu banyak Kan banyak ini duitnya. Loh, terus itu dipakai untuk apa aja? Berapa banyak ibu-ibu yang disekolahkan? Kemudian hasil ini apa? Nah, itu harus dilihat. Masyarakat Surabaya lebih sensitif pada saat-saat ini dibandingkan yang lalu. Betul Oleh sebab sekali. itu transparansi jangan sampai ditutup-tutupi. Ah itu dia dokter. Dokter ini mungkin karena keterbatasan durasi juga, ini boleh dikasih sebagai penutup ya dok ya. Ada pesan dari dokter Michael nih, khususnya untuk para guru yang menerima beasiswa ini sekaligus untuk masyarakat Surabaya mengenai bisa mendukung program yang satu ini atau bagaimana dok, silakan dok. Para pemirsa, begitu juga warga Surabaya yang saya kasihi, waktunya kita meningkatkan keilmuan kita. Kalau kita sudah berprofesi sebagai guru PAUD, guru TK, sungguh mulia hati ibu itu. Karena apa? Dia mengorbankan waktunya, pekerjaan rumah tangga, untuk bisa membuat anak-anak lain di wilayah itu bisa lebih pandai. Buatlah anak-anak ini bisa mengenal budi pekerti yang baik sejak dini. Sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak ada yang namanya tawuran, tidak ada lagi yang namanya demo yang sampai merusak fasilitas pemerintah. Karena apa? Dia dibekali oleh budi pekerti. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat talent anak. Talent di mana anak ini akan hidup sesuai dengan profesi yang dia sukai. Kemudian dia bisa dididik sesuai dengan pendidikan ibu-ibu kalau sudah mendapatkan studi S1 untuk menjadi guru S1 untuk TK dan PAUD. Oleh sebab itu, ibu-ibu jangan takut. Nggak angel nggak? Takutnya gini, nanti kalau aku nggak bisa gimana? Itu selalu berpikir seperti itu. Coba dulu, lakukan dulu. Insya Allah semuanya akan lancar dan berhasil. Kalau ibu itu satu aja, punya keyakinan, punya keinginan untuk mencerdaskan anak-anak setidak-tidaknya di wilayah ibu. Kalau itu ada, saya yakin 100% ibu pasti berhasil. Mengenai bisa atau tidak bisa menjawab pertanyaan pada waktu ujian, itu nanti bisa mendapatkan bimbingan dari dosen. Tetapi kalau ibu memang tidak punya keniatan untuk mencerdaskan bangsa kita, terutama untuk anak-anak warga Surabaya, yang kota yang sama-sama kita cintai, maka itu dasarnya sudah tidak ada. Oleh sebab itu, yuk kita mendaftar, tahun depan juga ada, tahun ini kita mendaftar dan tunjukkan kepada warga Surabaya bahwa ibu-ibu mempunyai kualitas yang berbeda,
kalau ibu lulus S1 sekolah PAUD, kuliah PAUD dan TK dibandingkan yang tidak kuliah. Sehingga banyak teman-teman kita berbondong-bondong untuk mengikuti kuliah S1 dan TK dan PAUD. TK dan Gitu PAUD. Mas. Siap, baik. Sukses Mas. Iya, siap dokter. Terima kasih dokter Michael Leksodimulyo, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Tentu besar harapan kita dengan program yang satu ini, selain bisa membantu yang namanya lebih mencerdaskan ibu-ibu ya dokter ya, khususnya di Kota Surabaya sebagai guru PAUD dan juga TK, dan bisa juga mensukseskan program Indonesia Emas 2045. Baik, itu tadi obrolan kita bersama Dr. Michael Leksodimulyo, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Saya Deli Aldiano beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.